travel tag ya. Masker ya, masker. Oke deh. Oke. Siap. Sudah mau ada protokol informasi kesehatan. Stewardess dan stewardnya masih lalu lalang. Itu dia. Oke. Semoga bermanfaat. Oke, kita akan landing di Istanbul. Sepanjang perjalanan turbulence ya, karena pesawat masuk ke dalam awan. Hampir cukup lama turbulence terjadi. Mungkin karena kalau banyak awan sehingga pesawat berada di dalam awan. Alhamdulillah sekarang sudah mulai sampai landing, kurang lebih 7 menit lagi. Posisi pesawat dalam posisi mau landing. Oke, bismillah. Ya guys, alhamdulillah kita sudah ketemu sama yang standby di Turki, sama Stanley dia yang baju ini, jaketan ini dia Mas Stanley dari Luna Mana. Ya, kita koordinasi dulu ya untuk nextnya seperti apa. Suhu saat ini 10 derajat Celcius ya, dan saat ini pukul saya belum sempat kalibrasi jam tangan. Ini masih jam tangan Indonesia. Aduh. Oke lah, nanti kita kalibrasi lagi. Tapi saya pakai HP biasanya, jam tangan saya biarkan SC. Oke. Nanti kita lanjut lagi. Guys, kita sudah di Istanbul nih, naik taksi sama rombongan. Ini suasana di dalam taksi. Kalau kelihatan itu Mas Sandri, pulang dari ini, Pak Adim dan istri. Mas Sarah, shake your hand, Mas Ahmad, yes. Oke, ini taksi kita. Kita. Rombongan dia tuh. Oh, sama Mbak Bos dia. Bapak mau di hotel ya? Iya. Oke. Terus pas teman saya lagi main. Kita jalan dulu sebentar. Kan? Koordinasi dan konsolidasi. Kita lanjut lagi. Baik. Ini Istanbul Card yang akan kita pakai buat transportasi umum selama kita di Turki ya. Ini kita pakai ini. Oh iya, mau nanya stok makanannya. Okay. Teman-teman sekalian, teman-teman sekarang sudah berada di tanah Eropa. Siapa yang sudah ke Eropa selain Dr. Filia? Oh, Mas Heru sudah ya? Sudah. Nah, berarti ke Eropa lagi nih. Alhamdulillah. Nah, insya Allah kita 5 hari ke depan kita akan tinggal di Eropa. Karena Istanbul ini, teman-teman sekalian, itu satu-satunya kota di dunia yang dia ada di dua benua. 10%-nya ada di Eropa, 90% ada di
Asia. Nah, kita baru landing di Eropa, dan nanti insya Allah selama 5 hari ke depan kita akan nginep di daerah Sultanahmet. Jadi kalau yang sudah pernah ke Turki tahu kan Sultanahmet. Jadi nanti insya Allah kita ke Masjid Biru itu dekat sekali. Blue Mosque, ya, kita bisa jalan kaki. Alhamdulillah. Ya, kita bisa apa namanya? Sebenarnya kalau kuat kita mau bisa mengunjungi semua destinasi wisata di daerah Fatih itu jalan kaki. Tapi nanti kita bagi-bagi aja. Soalnya kalau langsung kita jalan kaki nanti jempol juga. Mereka dibatasi jam nggak? Jam 6 bubar gitu di sana? Ada ya? Oh. Ada pembatasan. Terus kemudian tapi semuanya bisa kita siasati. Malam pertama apartemen kita full. Jadi malam ini kita nggak di apartemen. Kita masuk hotel dulu. Jadi kita di hotel 1 malam. Jadi besok pagi kita langsung siap-siap siapkan barang. Kita akan pindah ke apartemen. Dan sisanya kita di apartemen. Nah, kalau di apartemen lebih enak. Kenapa? Karena apartemen itu udah kayak di rumah sendiri. Dia ada balkon buat menjemur di belakang, kita ada mesin cuci, ada kompor, ada microwave, gitu. Terus kemudian juga ada wifi-nya, ada ruang tamunya juga. Nah, nanti kita kebanyakannya di apartemen. Baik, gimana teman-teman perjalanan? Katanya udah lama kemarin ya. Rasulullah baru saja hijrah ke kota Madinah bersama dengan para sahabatnya. Baru saja mereka berkonsolidasi, lalu kemudian diuji dengan satu perang dahsyat namanya perang Badar. Lalu kemudian mereka berhasil memenangkan pertempuran itu, dan Allah uji lagi tahun berikutnya dengan satu peperangan yang kemudian banyak di antara para sahabat-sahabat utama yang kemudian mati syahid, yaitu perang Uhud. Namun ternyata 2 perang dahsyat itu tidak mampu menghabisi kaum muslimin, sehingga orang-orang kafir Quraisy yang kemudian didukung oleh orang Yahudi dan orang-orang munafik yang ada di kota Madinah itu kemudian membuat satu persekutuan. Bagaimana kalau kemudian Muhammad dan para sahabatnya itu akan kita bantai dalam satu kali gerakan? Maka mereka bikin satu pasukan yang berasal dari berbagai kabilah. Ada kabilah Kinana, Ghatafan, dan yang lain-lainnya. Bahkan Ghatafan ini adalah sebuah kabilah yang mereka nggak punya keahlian lain kecuali berperang. Kalau kabilah Quraisy itu bisa berperang, tapi juga bisa berdagang. Mereka mencari mata pencariannya dengan berdagang. Tapi kalau Ghatafan itu hanya dengan berperang. Artinya ini adalah tentara profesional nih, pembunuh bayaran. Itu disewa oleh orang-orang Quraisy 10.000 orang. Makanya pasukan ini disebut dengan pasukan Azam, pasukan sekutu. Jadi bisa dibayangin ya, sebuah negara, ini kita nyebutnya negara lah, yang berdiri belum sampai 5 tahun umurnya, tiba-tiba akan dikeroyok oleh banyak kabilah, banyak negara juga, banyak kekuatan, jumlahnya 10.000 orang. Maka kemudian Rasulullah itu membuat satu parit. Nah, istimewanya perang ini, perang ini digambarkan oleh Allah di dalam surat Al-Ahzab, di mana pada saat itu Allah menggambarkan betapa hati para sahabat itu menjadi gundah gulana. Bayangkan dalam ayat itu disebutkan bahwa para sahabat itu hati mereka naik sampai ke kerongkongan. Ilustrasi hati naik ke kerongkongan itu sama aja kalau orang naik jet coaster tiba-tiba turun. Nah itu hati sampai naik ke tenggorokan. Lalu kemudian pandangan mereka sudah tidak tetap lagi. Itu ilustrasinya kalau pandangan sudah tidak tetap lagi. Ini kayak gambarannya begini. Kita lagi kerja di kantor, ya. Tiba-tiba kita dengar kabar salah satu anggota keluarga kita kecelakaan. Mungkin kita pada saat itu melihat pekerjaan, tapi mata kita itu menerawang. Artinya apa? Itu kejadian pada saat perang Ahzab itu kejadian yang dahsyat yang membuat para sahabat yang beraninya luar biasa itu sampai merasa gundah gulana dan ketakutan. Digambarkan oleh Allah, mereka itu diserang dari atas dan dari bawah, dan mereka takutnya luar biasa. Dan mereka juga menghadapi suatu musim, ya, di mana mereka punya cadangan makanan sedikit. Mungkin kalau yang sudah pernah umroh kan, itu pasti saya udah pernah cerita tuh, bagaimana tentara Ahzab itu, tentara Rasulullah itu hanya dibekali 1 butir kurma tiap hari. Bayangkan, 1 butir kurma. Dan hebatnya di perang yang dahsyat ini, di mana posisi Rasulullah terancam, di mana posisi kaum muslimin terancam musnah, itu tiba-tiba Rasulullah menyampaikan tentang satu peristiwa yang mana dahsyat. Apa kata Rasulullah? Ini di awal pertempuran,
sebelum pasukan musuh datang, ya, itu kan Rasulullah bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, kira-kira bagaimana nih cara menghadapi orang-orang kafir ini? Kata para sahabat, gimana kalau kita sama-sama mereka seperti di Badar? Sahabat yang lain jawab, kalau kita sama-sama seperti di Badar, niscaya kita akan habis karena jumlah mereka banyak sekali. Muncul usul kedua, ya Rasulullah, kalau kita orang Madinah, orang Yasrib berperang, biasanya kami menjadikan jalanan kota kami sebagai medan pertempuran. Kami jadikan rumah-rumah kami itu sebagai benteng-benteng kami, dan kami jadikan atap-atap rumah kami itu sebagai tempat untuk memanah dan melempar batu. Lalu jawab lagi sama sahabat yang lain, kalau itu kita lakukan, ya, kalau itu kita lakukan, maka mereka akan menghancurkan kota kita, mereka akan membunuh kita, dan mereka akan menculik anak dan istri kita. Tiba-tiba ada usulan dari seorang sahabat, namanya Salman Al-Farisi. Ya Rasulullah, di daerahku dulu, di tempat asalku dulu, di Paris, di Persia, kalau kita akan dikepung oleh orang, maka kami membangun suatu pertahanan yang sederhana. Kenapa? Karena sebelumnya ada lagi yang usul, ya Rasulullah, kalau kayak gitu kita bikin benteng aja. Bikin benteng berapa lama waktu yang dibutuhkan? Sementara jarak antara kota Mekah ke kota Madinah itu cuma kurang lebih 10-14 hari. Cukup nggak waktunya untuk bangun benteng? Nggak cukup. Maka kemudian Salman Al-Farisi bikin itu, ya Rasulullah, kita tuh punya ide. Dulu di Parsi sana, di Persia, kami kalau mau dikepung, kami bangun parit. Berapa lebar paritnya? Lebar paritnya kalau udah lompat nggak bakal nyampe. Berapa dalam paritnya? Kalau orang saling menjunjung, dia tidak akan naik. Maka dibikinlah parit, ya. Kebetulan kota Madinah itu bagian utaranya terlindungi oleh gunung-gunung, di antara Gunung Uhud dan perkebunan kurma. Bagian barat dan timur itu ada pegunungan Harra. Harra itu adalah batu-batuan kecil yang tajam yang tidak bisa dilewati oleh pasukan. Maka sisa bagian selatan. Nah, bagian selatan itu kurang lebih 5,5 km panjangnya, ya. Lalu kemudian dibikin tuh parit. Nah, teman-teman bisa bayangkan bikin parit. Tanahnya bukan tanah seperti di Indonesia yang tanahnya tuh gampang dipacul. Kalau di sana itu kalau mau macul itu karena tanahnya agak berbatu harus pakai lembing. Maka satu ketika para sahabat ketika membangun parit lagi menggali, mereka ketemu satu batu besar. Batu besar itu tidak bisa dihancurkan. Maka mereka kemudian datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami ketemu batu besar. Kalau batu besar ini tidak bisa kami hancurkan, kami ingin mengalihkan ke jalur yang lain, tapi kami tidak akan lakukan itu kecuali dengan izinmu ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah datang, Rasulullah ambil lembingnya. Masya Allah ya, ternyata ketika Rasulullah menghantamkan lembing itu ke batu, tiba-tiba muncul satu perkataan. Perkataan ini bagi kita yang mendengar saat ini, itu merupakan perkataan yang biasa. Tapi kalau orang pada masa itu perkataan yang luar biasa. Apa kata Rasulullah? Allahu Akbar. Ketika batu itu dipukul, tiba-tiba muncul cahaya ke langit, dan tiba-tiba Rasulullah mengatakan Allahu Akbar. Allah membukakan kepadaku istana-istana di Syam. Dan Allah memperlihatkan kepadaku saat ini dengan cahaya yang tadi. Yang kedua, Allah membukakan istana-istana di Hirah yang berwarna merah. Dan Allah membukakan Persia untuk. Dan yang ketiga, Allah membukakan istana benteng-benteng di sana, dan Yaman akan takut untuk kaum muslimin. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya, ini perang sebelum dimulai, kondisi ketakutan, kondisi terancam, makanan kurang, tiba-tiba Rasulullah mengatakan Persia, Syam, dan kemudian Yaman akan ditakutkan. Kalau kondisi saat ini kita biasa, tapi kalau kondisi saat itu masuk akal nggak? Tapi itulah kata Rasulullah. Itu di awal peperangan, dan ketika peperangan terjadi, lalu kemudian alhamdulillah atas pertolongan Allah, ternyata mereka kalah oleh tentaranya Allah berupa angin ribut dan hujan. Dan Rasulullah kemudian mengatakan, ya, Rasulullah kemudian mengatakan kepada para sahabat yang sudah mendengarkan hadis pertama tadi, itu kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kira-kira yang mana dulu nih yang bakal kita taklukkan? Roma dulu apa Konstantinopel dulu nih? Bayangkan. Jadi sahabat itu baru aja menang perang, ya, itu langsung nanya, kira-kira yang ditaklukkan Roma dulu apa Konstantinopel dulu?
Karena kota yang bagus, kota yang indah pada saat itu cuma dua, Roha sama Konstantinopel. Jawaban Rasulullah, kotanya Heraklius dulu, Konstantinopel. Dan ketika peperangan usai, ya, ketika peperangan usai, Rasulullah pun mengeluarkan hadisnya yang begitu luar biasa yang tadi sudah dibacakan oleh Pak Zairil ya. Latuf tahannal Konstantinia, walani'mal amiru amiruha, walani'mal jaitu dzalika jaish. Sungguh akan takluk Konstantinopel, dan sebaik-baiknya pemimpin adalah yang melakukannya, dan sebaik-baiknya pasukan adalah yang menaklukkannya. Itu terjadinya kapan? Tahun 5 Hijriah. Dan ternyata perkataan Rasulullah itu bisa menjadi bahan bakar energi yang luar biasa. Kenapa? Karena berapa tahun setelah itu, di masa Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah, anaknya yang bernama Yazid bin Muawiyah itu kemudian membuat ekspedisi pertama ke Konstantinopel. Ekspedisi pertama Konstantinopel kurang lebih tahun 50 Hijriah. Jadi saya ngajak teman-teman coba berpikir dengan pola pikir para sahabat ya. Kalau Muhammad ya, Muhammad mau ke Turki, sudah tahu Turki belum? Ini kondisi kamar kita nginep. Jadi di lantai 1 ini kamar pertama, kamar kedua ini kita. Oke, ini liftnya. Jadi kita dapat tangga sini. Dari ke atas ke bawah. Oke, kita masuk. Assalamualaikum. Ini kondisi hotel hari pertama kita.